Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar matematika hari ini. Hari ini kita akan masuk materi matematika yang baru, yaitu materi aljabar bersama Ibu Riza Sriyanti, SPDI. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mempelajari materi ini, Ananda diharapkan mampu menjelaskan bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Sebelum kita mengenal bentuk aljabar, terlebih dahulu silakan Ananda perhatikan uraian berikut ini. Bonar dan Cut Mimi membeli alat-alat tulis di koperasi sekolah. Mereka membeli 5 buku tulis, 2 pensil, dan 3 bolpen. Di sini, dari uraian ini dapat kita buat bentuk aljabarnya dengan cara kita misalkan, jika buku tulis dinyatakan dengan X, pensil dinyatakan dengan Y, bolpen dinyatakan dengan Z, maka Bonar dan Cut Mimi membeli 5X ditambah 2Y ditambah 3Z. Itulah bentuk aljabar dari uraian di atas. Jadi, Ananda, ini adalah bentuk aljabar yang dapat kita gunakan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baiklah Ananda, kita mulai mengenal bentuk aljabar. Apa sih bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Itu pengertian dari bentuk aljabar. Lalu apa contohnya? Contoh bentuk aljabar adalah 5X dikurang 9 atau 5X ditambah 3Y ditambah 8X dikurang 6Y ditambah 9. Ini adalah contoh bentuk aljabar. Baiklah Ananda, setelah mengenal bentuk aljabar, sekarang kita mengenal variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel juga disebut dengan peubah. Variabel ini biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Jadi, inilah yang dinamakan dengan variabel. Selanjutnya, mengenal konstanta dan koefisien. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Konstanta ini biasanya dia berdiri sendiri tanpa diikuti oleh variabel. Dia berupa bilangan atau angka. Kemudian koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar, yang mana koefisien berada di depan variabel pada suatu suku pada bentuk aljabar.
Untuk lebih pahamnya tentang variabel, konstanta, dan koefisien, silakan Ananda dengar baik-baik dan Ananda simak baik-baik contoh soal berikut ini. Contoh soal. Tentukan variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar 5x ditambah 3y ditambah 8x dikurang 6y ditambah 9. Penyelesaiannya, dari soal dapat kita ketahui bentuk aljabarnya adalah 5x ditambah 3y ditambah 8x dikurang 6y ditambah 9. Nah, mana yang merupakan variabel, koefisien, dan konstanta? Nah, sesuai dengan pengertian tadi, variabel dia berupa huruf kecil, yaitu dari bentuk aljabar dapat kita lihat yang berupa huruf kecil adalah huruf X dan ada huruf Y. Jadi, variabelnya adalah huruf X dan huruf Y. Lalu koefisien. Kita perhatikan baik-baik bentuk aljabar. Koefisien dia berupa bilangan pada suku di bentuk aljabar. Nah, kita lihat suku pertama yaitu 5x. Pada 5x koefisiennya adalah 5. Kemudian 3y. Pada 3y koefisiennya adalah 3. Lalu 8x koefisiennya adalah 8. Lalu negatif 6y. Maka koefisiennya adalah negatif 6. Jadi di sini dapat kita lihat koefisien itu adalah bilangan atau angka yang berada di depan variabel atau terletak di depan variabel. Kemudian konstanta. Konstanta adalah 9. Kembali lagi ke pengertian tadi. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Dari bentuk aljabar pada soal yang tidak memuat variabel adalah 9, maka konstantanya adalah 9. Nah, dengan contoh soal ini, Ibu harapkan Ananda dapat memahami mana yang variabel, mana yang koefisien, dan mana konstanta. Mengenal suku pada aljabar. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contoh, tentukan suku dari bentuk aljabar 5x ditambah 3y ditambah 8x dikurang 6y ditambah 9. Jawabnya, suku dari bentuk aljabar 5x ditambah 3y ditambah 8x dikurang 6y ditambah 9 adalah 5x, 3y, 8x, negatif 6y, dan 9. Jadi, pada bentuk aljabar tersebut terdapat 5 suku. Suku terbagi menjadi 2, yaitu pertama, suku sejenis. Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel sama. Contohnya, yang pertama, 5x dan negatif 2x. Di sini memiliki variabel yang sama, yaitu x, dan pangkat variabelnya juga sama, yaitu berpangkat 1. Contoh yang kedua, 3a kuadrat dan a kuadrat. Sukunya sama-sama memiliki variabel yang sama, yaitu variabelnya a, dengan pangkat yang juga sama, yaitu berpangkat
2 atau A pangkat 2. Yang ketiga, Y dan 4Y memiliki variabel dan pangkat yang juga sama. Jadi itu dia dinamakan dengan suku yang sejenis. Yang kedua, suku tak sejenis. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel tidak sama. Contoh, 2x dan negatif 3x pangkat 2. Di sini 2x dan negatif 3x pangkat 2 memiliki variabel yang sama tetapi pangkat variabelnya tidak sama, maka dikatakan tidak sejenis. Kemudian yang kedua, negatif Y dan negatif X pangkat 3. Di sini dia dikatakan suku tak sejenis karena memiliki variabel dan pangkat dari variabel juga tidak sama. Yang ketiga, 5x dan negatif 2y. Ini dikatakan suku tak sejenis karena memiliki variabel yang tidak sama walaupun pangkat dari variabelnya sama. Jadi itulah dia bedanya suku yang sejenis dan suku tak sejenis. Baiklah Ananda, cukup sekian materi kita hari ini tentang mengenal bentuk aljabar. Ibu harapkan Ananda dapat memahaminya dengan baik dan semoga bermanfaat bagi Ananda. Baiklah, kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.